Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 7 Juli 2025 berjudul Iman dan Pengampunan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh mendapati apa yang menjadi kerinduan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB, pembacaan renungan hari ini, silakan dapat membaca keseluruhan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 13 dan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 45 ayat 1 sampai 13 dan Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Lalu setelah membaca firman Tuhan ini, maka mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Bagaimana Yusuf mengekspresikan ungkapan hatinya kepada saudara-saudaranya? Seperti tertulis di Kejadian 45 ayat 2-3. Dan apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya sebagai pernyataan imannya? Seperti tertulis di Kejadian 45 ayat 5-8. Lalu apa bukti Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya? Seperti tertulis di Kejadian 45 ayat 9-13 dan Kejadian 50 ayat 19-21. Sobat WB, hari ini kita belajar dari kebesaran hati Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Iman yang ada di dalam diri Yusuf menuntunnya untuk melihat berbagai peristiwa yang dialaminya dari kacamata Tuhan. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidupnya dan dia tidak membiarkan masa lalunya yang kelam memutuskan hubungannya dengan saudara-saudaranya. Untuk itu, Yusuf tidak mendendam atas segala perlakuan jahat saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni dengan tulus hati dan mencurahkan kasih-Nya dengan menanggung ayah dan semua saudara-saudaranya untuk tinggal di tanah Goshen. Sobat WB, ketika kita juga mengalami ujian melalui saudara-saudara ataupun rekan-rekan kita, apa respon kita? Segera pindahkan fokus kita kepada pikiran Allah. Kita tahu bahwa pikiran Allah adalah merancangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saat kita memfokuskan pikiran kita kepada Allah, maka kita akan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hal kedua yang harus menjadi respon kita, bersihkan hati kita dari semua luka dan pahit yang pernah kita alami. Pandanglah pada salib Kristus yang terlebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Demikian besarnya kasih Allah atas hidup kita. Tidak ada pengampunan yang terlebih besar dari pengampunan yang kita terima dari Allah. Itu sebabnya Kristus mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang percaya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar kepahitan tidak menjadi penghambat iman kita untuk bertumbuh. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena besarnya karya kasih-Mu bagi kehidupan kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, apapun proses kehidupan yang kami jalani, kami mau memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32, terjemahan baru jilid 2.